Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka perintahku, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, kita bersyukur pada Tuhan hari ini para anggota Ordo Dominikan merayakan 800 tahun Dies Natalis, hari lahir dari Santo Dominikus di surga. Sudah 800 tahun. Santo Dominikus meninggal tahun 1221. Jadi kita secara khusus hari ini merayakan kelahiran kembali Santo Dominikus di surga. Dan Injilnya adalah mengenai perintah Yesus untuk menjadikan semua bangsa muridku, murid Yesus. Kita mau mengingat bagaimana Santo Dominikus menerima rahmat untuk mewartakan Injil, menjadi pendiri dari Ordo Pewarta, tapi secara bersamaan juga dia dikenal sebagai seorang pewarta yang penuh sukacita, saudara yang penuh sukacita. Jadi saya mau mengajak Anda sekalian hari ini untuk merenungkan bagaimana mewartakan sabda Tuhan, hidup dalam sabda Tuhan itu adalah hidup yang penuh dengan sukacita. Sukacita apa? Sukacita pertobatan, sukacita pertumbuhan, dan sukacita kelengkapan, kepenuhan rahmat Tuhan sampai akhir hidup kita. Yang pertama, Santo Dominikus ini penuh dengan sukacita karena dia menyaksikan bagaimana pewartaan sabda Tuhan membawa umat pada pertobatan. Pertobatan adalah hal yang sangat indah, yang selalu perlu dirayakan. Karena pertobatan berasumsi bahwa manusia bisa berubah. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak ada harapan. Semua orang, betapapun gelapnya hidupnya, selalu bisa bertobat. Makanya Yesus katakan dalam Injil hari ini, wartakanlah Injil dan pertobatkanlah, baptislah semua orang. Semua orang. Jadi rahmat pertobatan ini bisa diterima oleh semua orang. Ada orang yang bilang, kalau dia gak ada harapan lah, udah terlambat. Buat Tuhan gak ada kata terlambat. Pendosa besar pun selalu bisa bertobat. Dan tentu saat kita mewartakan sabda Tuhan, kita melihat pertobatan-pertobatan yang terjadi dari orang-orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Tentu itu membawa sukacita yang mendalam. Tahun 2013 saya dapat kesempatan untuk tinggal beberapa hari di pertapaan para suster Dominikan di Pruy,
di Prancis Selatan. Pertapaan ini adalah pertapaan yang sangat penting karena ini adalah pertapaan yang pertama yang Santo Dominikus ini dirikan. Waktu saya tinggal bersama para suster ini ada sekitar 30, tempatnya itu di tengah ladang, di tengah bukit-bukit ya, kotaknya sepi sekali. Dan mereka ada di situ untuk bertapa, berdoa. Waktu saya datang ke situ dan saya bertemu dengan suster-susternya, yang saya ingat adalah bagaimana mereka ini sangat dipenuhi dengan sukacita. Apalagi suster-suster yang dari Asia, ada suster dari Jepang, dari Filipina, dari Korea yang tinggal di situ, mereka pertapa. Dan saya boleh masuk makan bersama mereka. Ini jarang sekali bisa saya alami karena biasanya mereka ini hidupnya sangat terpisah dari dunia. Tapi waktu itu saya dikasih kesempatan untuk makan bersama dengan mereka. Dan saya merasakan ada sukacita yang mendalam dalam hidup mereka. Mereka senang sekali, sering ketawa, ya banyak cerita juga, seperti bukan suster pertapa. Apalagi yang dari Asia, ya kita sempat foto bareng-bareng dan saya tadi pagi cari lagi fotonya dan ketemu suster-suster dari Asia ini. Satu hal yang luar biasa yang mereka hidupi adalah sukacita ini. Kenapa mereka dipenuhi dengan sukacita? Saya rasa ini ada hubungannya dengan sejarah mereka. Karena konven ini, biara ini didirikan oleh Santo Dominikus sendiri. Waktu itu Santo Dominikus mendapat visi saat pesta Santa Maria Magdalena, yang kita juga tahu di mana Maria Magdalena ini mengalami hidupnya dipenuhi dengan kuasa jahat. Yesus mengusir setan-setan keluar dari Maria Magdalena, dan Maria Magdalena dipilih menjadi salah satu pelindung dari Ordo Dominikan karena dia menjadi pewarta kabar kebangkitan Yesus yang pertama. Tapi konven ini, biara ini itu adalah dibentuk dari wanita-wanita Qatar yang bertobat. Mereka yang sebelumnya hidup dalam ajaran sesat, yang punya pandangan yang salah dalam hidup, di mana mereka melihat materi adalah hal yang jahat, ada Tuhan yang baik dan Tuhan yang jahat. Materi ini jahat sehingga mereka bisa tidak memperhatikan badan mereka, bisa bunuh diri karena tujuan hidup adalah untuk membebaskan jiwa dari badan. Tapi ini salah, dan Santo Dominikus mempertobatkan mereka. Tentu pertobatan adalah hal yang perlu dirayakan, yang membawa sukacita. Dan biara di Prui ini adalah tempat di mana mereka yang bertobat, mengalami kasih Allah, bisa mendedikasikan diri untuk doa. Makanya saya melihat gak heran suster-suster ini juga yang ada di Prui itu juga dipenuhi dengan sukacita, karena mereka juga ingat bagaimana sejarah biara Prui ini adalah dari orang-orang yang mengalami kasih Tuhan yang mempertobatkan mereka. Pewartaan Injil membawa kita pada sukacita karena kasih Tuhan tidak pernah terbatas. Kasih Tuhan untuk semua orang. Dan dalam proses mewartakan sabda Tuhan ini, Santo Dominikus selalu menekankan harus berbicara dengan Tuhan, berbicara tentang Tuhan, hanya berbicara dengan Tuhan dan tentang Tuhan. Membangun hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Ada pertumbuhan, sukacita bertumbuh dalam rahmat Tuhan. Dan Santo Dominikus selalu mengajak semua orang yang mengalami pertobatan walaupun belum sempurna
untuk terus mewartakan sabda Tuhan, karena mewartakan sabda Tuhan tidak perlu tunggu sampai sempurna. Setiap ada pertumbuhan hari demi hari selalu menjadi sumber sukacita buat kita. Dan itu juga ditekankan oleh Santo Dominikus kepada semua pengikutnya. Makanya Santo Dominikus menekankan harus belajar dan berdoa. Kita tahu salah satu pengikut dari Santo Dominikus adalah Santo Thomas Aquinas, yang selalu menekankan pentingnya belajar. Dan Santo Thomas Aquinas juga selalu mengajar, saat kita belajar, dan ini juga kata-kata Yesus untuk mengajar apa yang sudah diajarkan oleh Yesus sendiri. Belajar adalah satu hal yang manusia bisa lakukan. Kita bisa lakukan, terus belajar, terus membaca sabda Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, memikirkan sabda Tuhan, mencari penjelasan untuk sabda Tuhan, sehingga juga bisa menjelaskannya, membagikannya, menghidupinya dalam hidup kita. Sekali lagi, jangan takut dengan keterbatasan. Terus belajar supaya bisa terus bertumbuh. Santo Thomas selalu mengingatkan, iman dan akal budi ini bukan dua hal yang bertolak belakang, tapi dua hal yang saling melengkapi, yang membawa kita kepada Tuhan, Sang kebenaran sendiri. Lewat belajar, kita bisa mengerti setahap demi setahap, walaupun berat dan seringkali harus bercucuran keringat. Tapi ini membawa kita selangkah lebih dekat selalu kepada Yesus yang adalah Sang kebenaran. Rahmat Tuhan bukan menggantikan akal budi. Rahmat Tuhan, iman menyempurnakan akal budi. Makanya dalam pertumbuhan ini kita juga melihat hari demi hari kita semakin dekat sama Tuhan. Itu membawa sukacita dalam hidup kita. Lewat belajar kita juga melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Itu membawa sukacita juga dalam hidup kita. Lewat belajar dan mewartakan apa yang kita sudah pelajari, membawa kita pada akhirnya lebih dekat kepada Yesus. Syukur pada Tuhan. Usaha kita untuk belajar, berkontemplasi, dan membagikan apa yang kita pelajari, pada akhirnya membawa kita bukan hanya pada ide-ide yang luar biasa yang hebat, tetapi membawa kita pada pribadi Yesus yang adalah Sang kebenaran sendiri. Dan Yesus dalam Injil hari ini mengatakan Dia selalu menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai akhir zaman. Dan itu juga yang dialami oleh Santo Dominikus. Syukur pada Tuhan, saat Santo Dominikus dekat dengan kematiannya, dia mengalami bagaimana Allah sendiri menyertai dia di saat ajal datang. Makanya Santo Dominikus tidak takut menghadapi kematian. Bahkan dia katakan kepada saudara-saudaranya, dan ini adalah doa Santo Dominikus, jangan bersedih. Aku akan lebih berguna buat kamu saat aku sudah meninggal daripada saat aku masih hidup. Karena aku akan selalu mendoakan kalian. Jadi Santo Dominikus sampai akhir hidupnya diberi rahmat kematian yang indah. Bahkan dalam saat yang paling sulit dalam hidupnya, ajal mendekat, Santo Dominikus
masih dipenuhi dengan sukacita dan bisa menghibur saudara-saudarinya. Syukur pada Tuhan, sampai hari ini Santo Dominikus selalu mendoakan kita, berdoa buat kita. Dan Ordo Dominikan juga selalu diberkati dengan anggota-anggota yang mengikuti teladan Santo Dominikus, yang hidupnya juga menjadi teladan, menjadi terang buat banyak orang. Salah satu contoh pribadi yang luar biasa di zaman modern ini, ada satu wali kota dari kota Florence, namanya Giorgio Lapira. Dia lahir di tahun 1904 dan meninggal tahun 1977. Waktu dia baru umur 20-an, dia memutuskan untuk menjadi anggota Ordo Dominikan Awam. Jadi dia bukan putuskan untuk jadi romo atau jadi bruder, tapi tetap jadi awam, tapi anggota Ordo Dominikan yang ketiga. Ordo Awam, kelompok awam. Lalu dia tanya sama romo-romo, waktu itu dia umurnya masih 20-an, boleh gak tinggal sama romo-romo di gereja San Marco di Florence? Romo-romo kasih izin. Jadi Giorgio tinggal di biara dalam kesederhanaan. Dia memutuskan juga untuk tidak menikah, tapi dia terus membangun hidup spiritualitasnya, hidup doanya. Jadi setiap hari dia ikut misa, dia rajin ikut doa juga bersama para romo Dominikan. Bahkan hidup dalam kesederhanaan. Kamarnya itu kecil sekali, sederhana, dan juga gak ada penghangat. Jadi saat musim dingin pasti sangat kedinginan. Dia serius belajar, serius membangun dirinya untuk bisa terlibat dalam masyarakat, serius membantu orang-orang kecil, orang-orang miskin, serius berjuang untuk orang-orang yang kesulitan, serius mewartakan kedamaian. Damai pesannya selalu. Oleh karena itu Giorgio juga sangat dicintai oleh orang-orang di kota Florence. Sampai akhirnya dia bisa dipilih menjadi wali kota, dan menjadi wali kota Florence, kota besar luar biasa, sangat berpengaruh dari tahun 1951 sampai 65. Bayangkan dia menjadi wali kota begitu lama, sangat berpengaruh, sangat dicintai oleh masyarakat. Tapi dia putuskan untuk terus hidup bersama romo-romo Dominikan. Dia gak keluar dari biara San Marco dan terus hidup dalam kesederhanaan. Kuasa yang dia dapatkan itu tidak membutakan dia, tapi dia terus melihat yang paling penting dalam hidup adalah bersatu dengan Yesus. Dan itu yang membawa sukacita sejati. Dia katakan tindakan politik, berbagai hal dalam politik yang dia lakukan, ini adalah bagian dari ikut serta ambil bagian dalam karya Allah di dunia. Giorgio terus menjadi duta damai. Dia sangat berpengaruh dalam pistok pembicaraan damai di Vietnam, di Moskow, di Algeria, yang membawa perdamaian buat Algeria dan Prancis, juga antara Arab dan Palestina, sehingga dia dihargai di dunia internasional. Saat Konsili Vatikan kedua, Giorgio adalah salah satu awam yang diminta untuk berbicara di depan ribuan uskup sebagai wakil awam. Kalau Anda mau dengerin, itu bisa denger di YouTube dan lihat bagaimana dia berbicara sebagai orang Itali, gayanya gaya Italian sekali. Tapi yang luar biasa adalah bahwa berbagai kehebatan dunia, pengakuan yang dunia berikan tidak membuat dia jadi buta, tetapi terus
semakin bertumbuh dalam sabda Tuhan dan setia kepada Tuhan sampai maut menjemputnya. Giorgio diangkat menjadi venerable tahun 2018. Ini satu langkah sebelum menjadi beato oleh Paus Fransiskus. Menjadi contoh buat kita semua bagaimana seorang pribadi yang hidup dalam sabda Tuhan, dan sungguh panggilan mewartakan sabda Tuhan adalah panggilan untuk semua orang. Anda dan saya, siapapun Anda, diundang untuk mengalami pertobatan, pertumbuhan, dan kasih setia Allah dalam hidup Anda, dalam hidup kita semua sampai maut menjemput kita, dan mengalami sukacita kasih Allah dalam hidup kita. Amin.